Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam acara yang luar biasa, yaitu acara Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Tete, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatan dari pancaran auranya. Ada lampu kayaknya hari ini. Ini juga semoga pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah ini selalu sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teh, hari ini kita mau bahas kayak gini. Boleh dibilang emang sekarang ini eranya udah modern, semua serba canggih, tapi nggak bisa dipungkiri ini masih ada sebagian orang tua yang menjodohkan anaknya. Wow. Biasa Teh, kalau orang tua tuh kan harus merhatiin bibit, bebet, bobot. Tapi kan gini Teh, berbakti sama orang tua itu kewajiban anak. Durhaka sama orang tua itu dosanya besar. Nah, kalau anak perempuannya nolak dijodohin sama orang tuanya, itu masuk durhaka nggak sih Teh? Iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'da tahiyyah. Qala ta'ala fi ayatihil karimah, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Tafsir As-Sa'adi mengatakan Allah memerintahkan para wali dan tuan-tuan untuk menikahkan orang-orang yang ada dalam perwaliannya dari golongan ayama. Siapa tuh? Orang yang menyendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan, lelaki, perempuan, janda atau perawan. Maka wajib bagi kerabatnya dan wali anak yatim itu untuk menikahkan orang yang membutuhkan pernikahan dari orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si wali. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, kata Allah, niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Sehingga janganlah menjadi penghalang atau alasan. Allahu wasi'un alim. Allah maha luas, banyak kebaikannya dan agung karunia-Nya. Juga lagi maha mengetahui tentang orang-orang yang berhak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Cahaya Pagi, pernikahan adalah hal yang didambakan semua pasangan. Betul. Ketika pernikahan itu terjadi, tak jarang tim hiburan pun ditampilkan. Grup qasidah pun menyanyikan, duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tapi itu semua hanya dapat dirasa bagi pasangan yang saling cinta dan saling rela. Bagaimana dengan yang sebaliknya, dengan alasan perjodohan seperti zamannya Siti Nurbaya yang udah jadul, ya. Namun keinginan sebagian orang tua untuk menjodohkan anak dengan calon pasangan yang mereka kehendaki masih tetap ada hingga kini. Terlepas dari motif perjodohan, pilihan orang tua kah? Apakah menjodohkan seorang dengan pasangan yang bukan pilihannya sendiri itu dibenarkan dalam syariat agama? Pertama kita kaji itu dulu. Jadi pada masa Rasulullah SAW praktek dijodohkan udah terjadi. Aisyah radhiyallahu anha yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan oleh ayahnya kepada Rasulullah SAW. Setelah balik, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Lantas yang dijodohkan itu harus nurut ataukah masih boleh menolak, ya kan? Perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya, tapi harus minta izin dan persetujuan dari anaknya. Agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada ridho masing-masing pasangan, ridho masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Jadi pernikahan yang dibangun juga atas dasar terpaksa susah, Kak. Jika harus berlanjut akan mengganggu keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi ada Syekh Said Sabiq mengatakan dalam pernikahan ada syarat yang wajib dipenuhi. Apa tuh yang pertama? Salah satunya adalah
kerelaan calon istri. Jadi wajib bagi wali itu untuk menanyai anaknya nih mau apa enggak dijodohin, mengetahui dulu kerelaannya sebelum dilakukan akad nikah. Disinilah agama melarang menikahkan wanita dengan cara paksa, baik gadis maupun janda dengan pria yang tidak disenangi. Terkait dengan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seorang gadis yang akan dinikahkan oleh keluarganya. Apakah perlu dimintai pertimbangannya?" Kata Rasul, "Ya." Lalu Aisyah kembali bertanya, "Dia malu ya Rasul?" Ya, dia diam aja. Kata Rasul, "Jika ia diam, berarti ia mengizinkannya." Tuh kan, tandanya seorang perempuan ngeiyain itu ya menang baik. Dia diam, oh berarti mau nih. Beliau juga bersabda, seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Jadi kalau janda dia punya calon, nggak menanya ke orang tuanya pun ya, kata Rasul dia punya hak sendiri ya. Sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan darinya, dan bentuk persetujuannya adalah diamnya. Lalu bagaimana jika mempelai wanita yang tidak ingin dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua tetap dinikahkan oleh orang tuanya? Apakah wanita yang dipaksa ini boleh menolak meskipun pernikahan sudah terjadi? Ya Allah, kerasa banget Kak, sakit hati. Kalau misalkan tidak menyukai seseorang yang kita kagak demen, udah gitu seatap, sekamar kan. Kalaupun sudah terjadi akad nikah, maka yang bersangkutan berhak untuk menolak. Jika dia benar-benar tidak menginginkan hubungan itu. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ada Habibah binti Sahal yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan Sabit bin Qais. Karena nggak suka dengan pernikahannya, Habibah binti Sahal datang sama Rasul. "Ya Rasulullah, kalau bukan karena aku takut kepada Allah, ketika suamiku masuk niscaya sudah kuludahi mukanya ya Rasul." Saking gak suka ini perempuan. Memang sebelumnya Habibah belum pernah melihat suaminya. Sampai saat malam pertama tiba, sebagaimana wanita zamannya, dia masih percaya pada orang tua yang menjodohkan. Tak terpikir olehnya bahwa orang tua yang dicintainya itu akan tega memilihkan suami untuk dirinya seperti Sabit bin Qais. Emang kayak gimana sih Sabit bin Qais? Dia itu memang pria yang imannya baik, namun kurang cakep mukanya mah. Habibah mengungkapkan kekecewaan pada Rasul, "Ya Rasul, aku mempunyai wajah yang cantik sebagaimana engkau lihat. Sedang Sabit adalah laki-laki yang buruk rupa." Inilah yang telah membuat Habibah tidak bisa sepenuhnya menerima Sabit sebagai suaminya. Tentu masih dengan masalah klasik, yaitu fisik ya. "Wahai Rasulullah, kepalaku tidak dapat bertemu dengan Sabit selama-lamanya. Aku pernah menyingkap kemah, lalu aku melihat dia sedang bersiap-siap. Ternyata ia sangat hidung, hitam kulitnya, sangat pendek tubuhnya dan sangat buruk wajahnya." Lalu Habibah mengatakan, "Ya Rasul, aku tidak mencela akhlak atau agamanya, tapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam. Ya emang nggak bisa dipaksain, orang kagak demen bagaimana?" Habibah menjawab, "Aku nggak mau begitu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah kebun itu, hai Sabit." Jadi kata Rasul bilang kepada Habibah, "Maukah engkau mengembalikan kebun yang diberikan oleh Sabit?" "Iya," kata si Habibah. Makanya Rasul bilang sama Sabit, "Ambillah kebun itu, hai Sabit." Sabit pun mengambilnya, sementara Habibah istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Jadi boleh, walaupun emang udah menikah, tetap si perempuan yang nggak mau balikin maharnya. Ini mah nggak mau, maharnya diambil. Iya kan? Kalau dijodohkan anaknya nggak mau, durhaka nggak dong? Nah, kasus ini dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Telah datang seorang laki-laki dengan membawa putrinya menghadap Rasul. Lalu laki-laki itu berkata, "Ya Rasul, putriku ini menolak untuk dinikahkan." Rasul berkata sama perempuan itu, "Taati bapakmu." Wanita itu mengatakan, "Aku tidak mau sampai Anda menyampaikan kepadaku apa kewajiban istri kepada suaminya." Rasul diam aja. Ditanya lagi sama perempuan tersebut, "Rasul, apa kewajiban istri terhadap suaminya?" Rasul mengatakan kewajiban istri kepada suaminya, andaikan di tubuh suaminya ada luka, kemudian istrinya menjilatinya, atau hidung suaminya mengeluarkan nanah atau darah, kemudian istrinya menjilatinya, dia belum dianggap sempurna menunaikan haknya. Wah, spontan wanita itu tersebut mengatakan, "Demi Allah Rasul, aku nggak mau nikah selama-lamanya." Ya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada ayahnya, "Jangan nikahkan putrimu kecuali dengan kerelaannya." Tuh dalam hadis Ibnu Abi Syaibah.
Jadi ya kalau misalkan emang si perempuan itu menolak, tidak termasuk durhaka seorang perempuan itu. Dari riwayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa penolakan seorang anak terhadap perjodohan orang tuanya tidak berdosa dan tidak dikategorikan sebagai sikap durhaka. Dengan catatan penolakan tersebut harus dilakukan dengan cara dan ucapan yang baik. Mohon maaf ayah, mohon maaf bunda, ibu pengen kuliah dulu, pengen karir dulu. Ya menolaknya dengan secara halus lah. Jangan malah mencaci maki yang jatuhnya nanti malah jadi durhaka, dosa kepada orang tua. Jadi mudah-mudahan para ayah, para ibu ketika mempunyai anak yang sudah dewasa, berikan kepada mereka pemahaman bagaimana ciri seorang wanita yang perlu dinikahi atau laki-laki yang patut dinikahi, agar ketika dipertemukan mungkin si perempuan, si anaknya itu ya rela ya, atau sebaliknya seorang ayah, seorang ibu memberikan perhatian atau memberikan kepercayaan kepada anaknya bahwa mungkin ada pilihan anaknya yang senantiasa didambakan. Ya, berdoa mudah-mudahan dia pilihan yang tepat bagi anak-anaknya, insya Allah. Allah ta'ala alam. Jadi memang harus sama-sama bijak ya, orang tua bijak, anaknya juga bijak. Orang tua kayaknya emang hampir setiap orang tua pasti menambahkan menantu idaman gitu. Dan seorang anak juga pengennya punya pasangan idaman gitu Teh. Tapi gini Teh, ngomongin tentang pasangan, misalnya nih Teh, ada seorang pria soleh datang meminang seorang wanita. Kan ada keterangan dari Nabi kita juga bahwa kalau ada seorang pria soleh datang meminang jangan ditolak, nanti akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau wanitanya yang tadi Tete bilang nggak cinta, nah itu tetap boleh nolak atau seperti apa Teh? Udah, mana I love you, you love me, yap me you, I belong to you, you belong to me, I and you, pa belong. Itu kayaknya cinta ya. Jadi ada barometer yang populer dalam Islam untuk menerima atau menolak pinangan seorang laki-laki, yaitu kesolehan. Rasul bilang, jika datang melamar kepadamu orang yang engkau ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengannya. Jika kamu tidak menerimanya, nih saya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas. Tapi nggak cinta. Seorang ulama kontemporer menjelaskan jika perempuan yang dipinang tidak menyukai untuk menikah dengan seseorang, maka dia tidak berdosa. Meskipun laki-laki yang datang meminang itu termasuk laki-laki yang soleh. Mengapa? Karena tumpuan pernikahan itu adalah memilih suami yang soleh disertai kecenderungan rasa rela, ridho atau suka kepadanya. Namun sekalipun perempuan itu menolak, tetap tidak dibolehkan membenci. Wah, karena mentang-mentang dia soleh tapi emang gak cinta jadinya jatuh benci. Nah, gak boleh, karena itu mengakibatkan dosa. Seorang mukmin itu wajib dicintai karena Allah dan dari sisi berpegang teguh karena agamanya. Namun dengan mencintai agamanya, mencintai akhlaknya, tidak harus menikah dengannya selama tidak ada rasa suka kepadanya. Bahkan seorang kiai mengatakan, Kak, jadikanlah cinta itu sebagai tujuan, bukan sebagai jalan. Karena banyak orang yang mengatasnamakan cinta, tapi setelahnya ia menikah, cinta itu hilang. Betul, ya? betul. Makanya nggak aneh, bisa aja kentut sembarangan, pak bret di depan pasangannya, berhias seadanya, oh pakai daster nggak ada kancingan. Tapi kalau cinta itu dijadikan tujuan, maka sejauh jalan menapaki rumah tangga akan kita kejar tujuan itu. Dengan apa? Sakinah, tenang rumah tangga. Kelak menghadirkan mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Ya, cinta itu apa sih? Bukannya dikata I love you, oh my darling, darling. Ulama mengatakan cinta itu adalah sesuatu yang takut menimpa keburukan terhadap pasangannya. Itu namanya cinta. Nih ada satu kisah. Kisah cinta Mughis pada Barirah. Ya. Mughis adalah salah satu sahabat Rasul yang berstatus budak. Barirah juga seorang istri budak juga. Nah, suatu ketika Barirah dimerdekakan oleh Sayyidah Aisyah. Nah, sehingga ia berubah status menjadi wanita yang merdeka. Setelah merdeka, Rasul nanya sama Barirah, Barirah mau masih tetap jadi istri Mughis atau mau berpisah dari suaminya yang masih berstatus budak? Oh, langsung dong Barirah pengen pisah aja. Nah, ini bukan berarti suruh cerai, tapi memang pada masa hamba sahaya itu kalau memang dia sudah merdeka, ada khiyar, ada pilihan untuk tetap dengan suami atau berpisah.
Barirah lebih memilih berpisah dengan suaminya. Dan itu merupakan hak bagi dia. Sampai-sampai Barirah berkata kepada Nabi, walau Mugis memberiku sekian banyak harta, aku tidak mau lagi bersama Mugis menjadi istrinya. Begitulah Barirah, memang tidak cinta sama si Mugis. Saat diberikan pilihan oleh Nabi itu, ia lebih memilih berpisah, bukan karena Mugis tidak baik, juga bukan karena Barirah seorang yang berakhlak buruk, tapi memang itu pilihan untuk mencintai ataupun tidak. Berbeda dengan Barirah. Oh, Mugis mah justru sangat mencintai Barirah. Saban hari, saban siang diingat nama Barirah. Bahkan setelah berpisah itu Mugis membuntuti Barirah kemana dikejar kayak orang gila, mengharap belas kasih Barirah. Rasul ngelihat si Mugis ini kasihan. Bilang sama pamannya tuh Abbas, wahai Abbas, tidakkah engkau heran betapa besar cinta Mugis kepada Barirah? Namun Barirah kok sedikit pun gak ada rasa kasihan atau mencintai kepada Mugis. Kemudian baginda Rasul SAW merasa kasihan terhadap Mugis, dipanggil Barirah. Emang gak mau apa balik lagi sama Mugis? Nah, kan Nabi saking begitu. Barirah bilang, emang Rasul menyuruh saya? Oh enggak, karena emang kasihan aja nih, kata Rasul. Karena begitu takzim seorang Barirah kepada Nabi, ia memastikan, wahai Rasul, apakah engkau memerintahku? Nabi menjawab, aku hanya ingin mengasihani si Mugis. Ya, Barirah mengatakan, aku sudah tidak cinta lagi ya Rasul. Aku sudah tidak lagi membutuhkannya. Begitulah kehidupan pemirsa. Terkadang apa yang kita inginkan tidak selalu terwujud. Itu mengingatkan kita akan tawakal kepada Allah. Dan mengingatkan kita tentang takdir Allah, bahwa setiap yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Seberapa besar pun usaha Mugis, kalau emang Allah nggak kehendaki hati Barirah untuk mencintainya, ya susah. Jadi seandainya di antara kalian semua, hai pemirsa jombloan dan jomblowati, yang dikecewakan cintanya sama seperti Mugis, mungkin engkau lah jadi Mugis masa kini. Yang artinya apa sih? Terkadang banyak orang yang menginginkan kita, namun tiada satu pun dari mereka yang kita inginkan. Kadang gitu kan Kak. Sementara orang yang kita cintai justru tidak mencintai kita. Kita doa aja, ya Allah, mudah-mudahan si AA ini menjadi AA jodoh kita. saya. Taunya si AA itu malah ngedoain perempuan yang lain. Waduh. Sedih hadirin. Jadi jangan terlalu berharap. Mungkin saja orang yang selalu ada dalam doamu, ia mendoakan orang lain. Jadi apabila ditakdirkan bersatu dalam ikatan pernikahan, maka itu ibarat sebuah tanaman yang indah dipupuk cintanya. Suami istri yang memang dari awal menikah sudah saling ridho, rela pupuk cintanya. Jangan sampai melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Makanya dipupuk, ditanam rasa cinta itu agar kelak senantiasa mendapatkan mawaddah warahmah, juga tentunya dengan sakinah, tenang dalam rumah tangga. Allah ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah ini seperti biasa Teh, ada dua penanya yang akan bertanya secara langsung dari rumah. Ini pemirsa Cahaya Pagi nih. Kita akan langsung menyapanya. Apakah kita sudah terhubung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya mau tanya dulu ini dengan kakak yang pakai hijab abu-abu, dengan siapa dari mana? Iya, ini saya Yeni dari Bogor. Oh, dari Bogor. Tahan dulu pertanyaannya, tahan dulu. Ibu yang pakai kerudung kuning, Ibu dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Ibu Purwati dari Bukit Duri. Oke, baik. Iya, kita kayak ini tahan dulu ya. Kita kasih dulu Ibu untuk bertanya, silahkan Ibu. Ya, maaf ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini di luar tema ya Ustazah. Iya, apa tuh Bu? Saya dengar banyak manusia menikah dengan jin. Aduh, pertanyaannya itu, ngeri banget. Emang boleh Ustazah manusia menikah dengan jin? Wah, hilang. Emang boleh menikah sama jin? Gimana tuh? Ya Allah, Ibu siapa tuh namanya? Ibu Zahra. Ibu Zahra, kalau emang ada jin yang demen mah udah tolak baik apa? Mungkin nggak sih manusia melakukan pernikahan dengan jin? Lantas bagaimana hukumnya ya? Untuk menjawab pertanyaan pertama, maka bukti yang diajukan adalah keberadaan Ratu Balqis pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam.
Menurut Imam Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa salah satu orang tua Ratu Balqis adalah jin. Dengan demikian ia adalah hasil sintesa perkawinan antara manusia dengan jin. Para ulama juga sebenarnya udah jauh-jauh hari membincang tentang pernikahan manusia dengan jin, walaupun ya nggak ketahuan gimana cara nikahnya, Itu dia. kumaha hajatnya, ada prasmanan apa enggak. Bahkan sampai ada yang mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut, dan mayoritas ulama memakruhkan pernikahan tersebut. Begitulah dalam Majmu' al-Fatwa dikatakan. Sedangkan mayoritas ulama lainnya melarang perkawinan tersebut dan menghukuminya haram. Bukankah dalam Al-Quran menyatakan bahwa pasangan hidup itu diciptakan Allah dari jenis yang sama, yaitu manusia. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, bukan manusia sama jin, tapi min nafsi wahidah, dari jenismu yang satu, dari jenismu yang sama, yaitu manusia. Sehingga jika mengambil pasangan hidup selain dari manusia, maka dilarang oleh hukum. Selain daripada itu, tujuan membangun rumah tangga demi ketentraman hidup pun bisa jadi kabur. Ya gimana mau tetap dalam rumah tangga orang ama jin? Ya Allah ya Rabbana ya Karim, susah-susah pengen dilamar ama jin. No, perawan yang masih banyak, belatak yang soleha. Ya, laki-laki juga bujang masih pada banyak. Yang pada jomblo-jomblo. Ini udah langsung ke jin baik. Sebenarnya tidak ada ayat atau hadis otoritatif yang secara tegas menyatakan bahwa antara jin dan manusia bisa terjadi hubungan asmara. Yang ada adalah pernyataan ulama dan beberapa pengalaman pribadi dari sejumlah tokoh yang mengaku pernah mencintai dan menikahi jin. Ya Allah. Meskipun demikian, jin meski tak terlihat oleh manusia tetapi bisa melihat manusia, bisa saja emang tuh jin demen, tertarik ngeliat Ibu Zahra, pakai jilbab kuning. Ya. Senyumnya manis. Masya Allah. Sedangkan manusia yang mencintai jin bisa jadi dia diberi kemampuan khusus sehingga bisa melihat dan bergaul dengan jin. Atau sebaliknya, jin yang sengaja membuat dirinya terlihat oleh manusia, menampakkan dengan wujud-wujud seperti manusia. Yang sepatutnya kita lakukan tetap mawas diri, banyak zikir, jangan banyak ngelamun. Karena di situ ada yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, kecewas, makanya hati-hati. Mau tidur, wudhu dulu, baca doa dulu, jangan sampai dami, ya Allah, jauh-jauh Kan banyak kayak di film-film ya, kan ada tuh cerita ular putih, siluman ular putih, nikah sama pendekar. Ya, tahu-tahu ular putihnya malah ke apa tuh? Ke paku apa kepala apa? Ya, bagaimana tuh eta? Ya. Jadi hendaknya menikah dengan jin itu ya sesuatu hal yang dimakruhkan, bahkan diharamkan oleh para ulama ya. Kita nih menikah dengan min nafsi wahidah, dengan jenis kita sendiri, dengan manusia. Kayak kalau misalnya ada yang demen itu jin, tolak aja udah. Tolak aja. Gitu Ibu Zahra. Seperti itu Ibu. Iya. Oke, baik. Sekarang kita iya, sama-sama Ibu Zahra. Sekarang kita kembali lagi ke Kak Yeni. Kak Yeni silahkan Kak dengan pertanyaannya. Ustazah, aku mau bertanya nih. Iya, apa tuh? Menikah itu kan separuh dari agama. Jadi kalau nggak menikah berarti dia hanya dapat separuh dari agama itu, Ustazah. Itu bagaimana sih penjelasan? Iya, Oke, menikah itu siap. separuh agama. Ini romannya orangnya kagak mau nikah aja nih. Iya. Apa masih jomblo aja nih? Masih, tunggu, kita tanya. Ini masih jomblo jadinya nanya gitu atau gimana? Masih jomblo, Mbak. Oh, masih jomblo. Dia mana malu-malu ucin. Gimana tuh Teh? Iya, Rasul bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfud din," ya. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Itu dalam hadis riwayat Haki. Masalahnya, apakah kemudian orang yang tidak menikah agamanya tidak sempurna? Nah, dalam hal ini perlu dipahami apa yang dimaksud dengan menikah menyempurnakan separuh agama. Seorang ulama besar menjelaskan bahwa ada dua hal yang merusak agama seseorang. Apa tuh yang pertama? Kemaluan sama perut. Artinya jika seseorang telah aman
dari gangguan nafsu syahwat dan kemaluannya, maka kesempurnaan dari separuh agamanya itu telah tercapai. Gitu maksudnya, Neng. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh siapa? Ya orang yang udah menikah. Ya, karena itu Rasul memerintahkan bertakwa kepada Allah dengan menyempurnakan separuh sisanya. Artinya apa? Menjaga urusan perutnya atau kerakusan terhadap harta dunianya. Sebab apabila seseorang telah aman dari rongrongan syahwat dan juga aman dari kerakusan terhadap harta benda, maka ia telah sempurna agamanya karena ia sudah bisa mengendalikan keduanya. Jadi gitu maksudnya, bukan berarti aduh kita belum nikah berarti agama kita nggak sempurna. Kalau emang nengnya bisa nahan, nah udah sempurna juga agama kita ya. Para ulama sepakat bahwa kesempurnaan separuh agama seseorang yang menikah bukan karena pernikahan itu sendiri, melainkan karena efek yang akan ia dapatkan. Kan kalau lagi sendirian mah ngelamun baik, iseng kemana-mana, pikiran enak. Kali kalau hujan-hujan bisa dikekep kan gitu. Tapi kalau udah nikah mah ya pengen dikekep tinggal lihat ayang embem sebelah kiri apa sebelah kanan ya. Jadi yang dapat menyempurnakan agama kita karena emang kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu ya. Karena itu jika seseorang tidak menikah, maka itu bukan berarti bahwa separuh agamanya tidak sempurna. Selama dia mampu menjaga kemaluannya, mampu menundukkan pandangannya, maka separuh dari agama pun tetap terjaga dan sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Ayo habis ini buru-buru minta jodoh sama emaknya. Sekalian teh doain, semoga abis ini Kak Yeni bisa cepat dapat pasangan. Amin. Yang Ya dan Allah. dindun ya. Dan dindun tuh apa? Dan bisa dandan. Din agamanya, dun ada dunianya. Oh, gitu. amin insya Allah. Amin ya Kak Yani ya. Jangan lupa undang kita nanti kalau menikah, insya Allah. Ini hostnya kita malah kayaknya. Iya. Dan terima kasih untuk Kak Yeni sama Ibu Zahra. Tadi sudah bertanya, sehat-sehat, salam untuk keluarga tentunya. Amin. Teh, sekarang terakhir aku juga mau nanya lagi. Misalnya Apa kayak tuh? gini Teh, ada seorang wanita, dulu dia nggak suka nih sama laki-laki ini. Tiba-tiba suka. Akhirnya mereka menikah. Pas udah nikah lama gitu menikah terus tiba-tiba kok kayak nggak suka lagi. Sadar-sadar ternyata ini dipelet. Waduh. Bukan perhatikan bukan? Bukan. Oh, Yang ada malah si istri ini membenci suaminya. Nah kalau kayak gitu gimana Teh? Aduh, ayah-ayah wae. Iya. Ya. Demi mendapatkan wanita idaman, terkadang ada aja orang yang menempuh berbagai cara, termasuk datang ke orang pintar, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bojone kulit, meminta amalan tertentu atau jimat tertentu yang lebih populer dengan ilmu pelet. Nah, kemudian digunakan untuk menaklukkan hati wanita. Jadi gimana ini nikahnya sah apa enggak ya? Hati wanita ini berlanjut ke jenjang pernikahan. Wah, masalahnya bagaimana dengan status pernikahannya? Sah apa enggak karena pelet? Ya sah. Ada dua mempelai, ada wali, ada saksi, ijab qabul dilaukin oleh wali dan mempelai pria, maka pernikahannya telah sah. Bahkan dalam kitab karangan Imam Syafi'i disebutkan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita yang kurang akal pun disebut sah. Jika yang menikahkan adalah ayahnya atau hakim. Tuh, perempuan yang kurang akal dinikahin sama walinya aja sah, apalagi ini yang kena pelet, kesadarannya masih tinggi. Karenanya pernikahan itu tetaplah sah. Akan tetapi mempelai laki-laki itu telah berdosa karena telah melakukan praktek pelet. Maka yang terpenting buru-buru taubat, nyesel, minta maaf. Dan ketika si istri itu mulai menyadari kalau dia terkena pelet, buru-buru dah tuh ambil hatinya, doa yang banyak sama Allah. Gimana be caranya? Jangan malah ditinggalin, malah jadi zolim nantinya. Hati-hati jangan pakai pelet-pelet dah. Ya Allah, sholat yang benar, akhlak yang baik, usaha kencengin, insya Allah dapat yang gelis mah ya. Amin. Jodoh nggak kemana pokoknya insya Allah. Iya, dan untuk para orang tua juga nih semoga yang berharap nih agar anak-anaknya menemukan jodoh yang terbaik, insya Allah juga cepat-cepat dikabul sama Allah. Amin. Iya, karena hati-hati kan, Nabi bersabda sesungguhnya jampi-jampi jimat sama pelet adalah kesyirikan. Nah itu Baik-baik, kalau misalnya udah sampai kemarin kita sempat ngaji apa tuh spirit doll. Ya kan? Bukankah kita berikhlas setiap hari dalam surat kita tasyahud kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Hati-hati jangan sampai kena pelet-peletan. Nauzubillah.
Tanpa terasa kita juga sudah ada di penghujung acara nih Teh. Dan alhamdulillah sudah tercerahkan dengan tema hari ini. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah juga tercerahkan tentunya. Dan tentunya juga jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan Teliza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.